Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu, anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Biasanya ada yel-yelnya itu, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Berarti belum ada ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada sore hari yang mulia ini bisa berkumpul di Rumah Al-Quran Az-Zahra, yang mudah-mudahan tidak ada yang melatar belakangi perkumpulan kita ini kecuali hanya karena niat ikhlas lillahi ta'ala. Dan kita bersyukur kita diberikan kekuatan bersama-sama bisa bermuwajahah, menyambung silaturahim, silah ukhuwah di antara kita, yang mudah-mudahan kebersamaan ibu-ibu di kelompok pengajian ini berlanjut nanti kepada kebersamaan di dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebuah majelis yang apabila tidak dibacakan di dalamnya salawat dan salam kepada Rasulullah adalah majelis yang tidak memiliki aroma. Oleh karena itu marilah kita mengharumkan majelis kita ini dengan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, sebelum kita mulai, salawat apa yang ibu hafal? Ada salawat Badar, ada salawat Tibbil Qulub, ada salawat apa lagi? Ada juga kata pemuda-pemuda hijrah, ada salawat Ustadz Somad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi turja syafa'atuhu min kulli haulin minal ahwali muqtahi. Saya yang tak hafal. Sidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami Bibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Udahlah, lama kali kita nanti. Karena salawat ini dipopulerkan oleh Ustaz Somad, jadi saya dengar dari pemuda-pemuda hijrah ini namanya salawat Ustadz Somad Ustadz katanya. Jadi nampaknya saya juga harus mencari sholawat yang saya populerkan sendiri, jadi dikasih nama sholawat saya nanti. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada sore hari yang berbahagia ini seputar adab-adab. Artinya kita berkumpul di sini sedang mengulang-ulang kaji. Ada pepatah Minang mengatakan pasti ibu nih orang Minang, ya. Pasti ibu nih orang Padang. Apa, Bu?
Apa kaji dek diulang, pas jalan dek ditampuh. Jadi hafalnya kita ke kajian, ke pengajian, ke ilmu yang kita pelajari itu karena sering diulang-ulang. Nah, maka kita pada pertemuan dengan yang diamanahkan kepada kami, yang kita bahas adalah adab-adab seputar bersuci. Nah, ini kan artinya kita mengulang kaji. Nah, apa yang akan kita bahas? Sebelum secara spesifik kita bahas tentang adab-adab dalam bersuci, coba ibu-ibu, bersuci ini di dalam kajian fikih apa namanya? Adik-adik belum jadi ibu-ibu lagi. Ini pertanyaannya ke ibu-ibu. Apa bu? Toharah. Toharah nama besarnya. Proses menghilangkan najis dan segala kotoran yang mengganggu atau yang menghambat keabsahan salat kita dinamakan dengan Tuhan lupa kaji. Siapa yang dapat hadiahnya umroh insyaallah. Ustaz Somad yang bayar. Ayo, apa nama prosesnya? Proses istinja. Itu bahasa yang disebut di dalam fikih. Jadi tema besarnya adalah tahara, berwudu, mandi, istinja, tayammum dan lain sebagainya masuk ke dalam sebuah kotak besar yang dinamakan dengan taharah. Salah satu bagian dari taharah itu adalah istinja. Nah, apa itu istinja? Istinja itu didefinisikan oleh ulama fikih izalatun najasah, menghilangkan najis, atau jika tidak mampu menghilangkan najis itu 100%, au takhfifuha, atau meringankan najis itu an makhrajil bauli awil ghaid, dari tempat keluarnya kubulkah atau dubur. Jadi istinja itu ada dua, menghilangkan najis 100% atau ketika tidak mampu menghilangkan keseluruhannya, meringankannya. Jadi ketika tidak ada air bisa dengan batu. Itu kaji-kaji yang kita bahas di dalam fikih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka hukumnya adalah wajib. Ya, istinja membersihkan diri hukumnya wajib. Dan ternyata walaupun ini nampaknya sederhana ibu-ibu sekalian, tetapi ternyata bisa berujung kepada azab di dalam kubur. Jadi istinja ini walaupun nampaknya sederhana, tetapi jika tidak tepat kita melakukannya atau tidak sah, ternyata berefek kepada diazabnya kita di alam kubur. Bu ibu pernah masuk kubur? Belum. Masuk kubur nggak pernah? Pernah. Ngapain? Oh, pernah. Ada perempuan menguburkan mayat. Biasanya laki-laki. Ini perlu dipertanyakan ini. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrin. Ya, atau dalam maknanya Nabi Muhammad lewat di sebuah pemakaman dan ternyata Nabi diberikan kearifan wahyu oleh Allah. Ternyata di pemakaman yang ia lewati tadi, Nabi mendengar dengan telinganya ada orang yang sedang diazab. Nah, sebelum kita lanjutkan, muncul pertanyaan. Ini kan dah dikubur nih. Misalnya ibu nanti meninggal ya? Ya kan ibu meninggal kan? Yakin? Kapan? Belum tahu ya. Tapi pasti mati. Ya, karena sudah mati itu kita tidak bisa mengundur, ya, tidak bisa pula maju. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan
menggigil sekujur badan kan kedinginan. Tiada lagi guna harta kawan, karib sanak saudara. Allah, kalau kita nyanyikan tuh kok tidak ada arti dunia nih lagi Bu ya. Jadi saran saya ibu-ibu, alarm jam 4 atau jam 3 pagi itu bila Israel itu yang dipasang. Jadi pas jam 3 dia bunyi kan, bila Israel, itu kan langsung bangun kita itu. Ya kan? Karena yang teringat mati. Tapi saya khawatirnya pas itu berbunyi nih Israel yang asli atau yang apa ini gitu kan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang yang diazab di alam kuburnya. Sekarang muncul pertanyaan, yang di alam kubur itu jasad atau roh? Jasad. Nah, jadi yang diazab jasadkah atau roh? Lah, tapi roh enggak dikubur. Nah, jasad. Jasad enggak bisa ngapa-ngapain kan, katanya ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa temanmu. Kau tidak percaya ibu-ibu dengan pertanyaan itu, cobalah mati dulu. Ya, dites dulu. Siapa itu yang akan menjawab nanti? Padahal kita sudah berpisah antara ruh dengan jasad. Siapa yang bisa jawab serius saya dapat hadiah umroh. Saya yang bayar, ibu nyetor ke saya yang bayarin. Ayo. Nah, jadi ada dua pendapat ulama diwakili oleh Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, ketika peziarah setelah mereka memasukkan kita ke dalam kubur kita, lalu ditimbun, lalu ditalkinkan, setelah itu didoakan, setelah itu mereka pulang, lalu Allah Subhanahu wa taala dengan caranya, dengan kuasanya mengembalikan roh itu ke dalam jalam dasar. Ada dua pendapat, kembalinya roh itu hanya dari perut ke atas. Ya, jadi yang menggerakkan itu hanya dari perut ke atas. Ada lagi yang berpendapat ke semua tubuh. Tetapi apapun dari dua pendapat yang ada ini, hukum kehidupan di alam kubur dalam rangka menjawab pertanyaan mungkar dan nakir berbeda ketika ruh dan badan kita yang masih di alam dunia. Jadi tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dianalogikan. Nanti ibu-ibu mengira, oh kalau begitu bisalah kita nanti ketika ruh itu balik keluar lagi. Ngapain nih di dalam kubur, mending balik lagi. Ndak. Jadi tidak lagi berlaku seperti bersatunya ruh dan jasad di alam dunia. Karena ini sudah masuk ke alam barzah. Jadi disitulah ditanya nanti, marrabbuka man nabiyuka. Kalau selamat di pertanyaan kubur itu, selamatlah kita nanti sampai hari kiamat, sampai dibangkitkan, sampai kita disidang di mahkamah Allah. Tetapi apabila di pertanyaan pertama kita sudah tidak bisa menjawab, disitulah kemalangan bermulanya, kenestapaan kita menghadapi akhirat nanti. Itulah setiap hari dapat azab nanti. Nah, maka jangan sampai kita masuk yang golongan seperti itu. Nah, sementara ulama berpendapat azab kubur itu hanya untuk dua golongan. Yang pertama mukmin biasa, yang kedua mukmin munafik. Itu kalau mereka tidak bisa menjawab pertanyaan kubur tadi, pertanyaan mungkar wa nakir, maka diazab. Yang biasa dan yang munafik. Berarti para nabi, para wali, orang-orang soleh, orang yang mati syahid itu mereka tidak ditanya di alam kubur. Jadi ibu-ibu, berupayalah kita supaya menjadi muslim muslimah yang luar biasa. Jangan yang biasa-biasa saja. Ini saya tengok wajah biasa-biasa aja baru nih. Jadi kalau bisa kita luar biasa, sehingga nanti ya, jangankan di alam kubur, ketika malaikat maut pun datang, dia
bawa perintah untuk mencabut nyawa, orang-orang yang luar biasa imannya ini dalam tanda kutip segan malaikat maut mencabut nyawanya. Dia datang, nampak sama dia di dalam ruh ibu itu secara ruhani, secara kalbu ada nama Allah yang bergetar di sana. Detak jantungnya Allah, Allah, Allah. Yang menggerakkan seluruh sendi-sendinya Allah, Allah, Allah. Yang mengalir di seluruh tubuhnya adalah zikir Allah, Allah, Allah. Datang malaikat maut, dia segan mengambil. Lalu dia datang melapor lagi kepada Allah, ya Rabb, bagaimana mungkin aku akan mencabut nyawanya sedangkan dalam lembaga jiwanya ada nama Engkau yang berputar, ada nama Engkau yang bersemi. Bagaimana mungkin aku akan mencabutnya ya Allah. Lalu diwahyukan kepada malaikat Israel, ambillah dengan lembut, sampaikanlah bahwa ini adalah perjumpaan kekasih dengan kekasih. Kalau sudah jumpa dengan kekasih kan kita mau, Bu. Saya pas mau jumpa dengan istri dulu ndak sabar rasanya. Ibu-ibu juga gitu kan? Oh, ndak katanya. Berarti ini ibu ini tipe yang ndak cinta nih sama bapak-bapak. Ya, perjumpaan kekasih kepada kekasih. Musibah itu adalah cubitan kekasih kepada kekasih. Maka disitulah kita bisa sabar, disitulah kita bisa tenang. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang mengalir di sana adalah Allah. Maka biasakan zikir pagi dan sore. Kalau bisa setiap malam baca Yasin. Tak bisa setiap malam baca Yasin malam Jumat. Tak bisa juga di TK Quran ini, di sekolah Quran ini baca Yasin di ba'da asar. Itulah nanti yang akan menjadi amal yang kita bawa untuk mati. Karena selama ini, Bu, yang bergetar di jiwa kita ini bukan Allah. Ya, kalau orang-orang soleh itu Allah, Allah, Allah. Kalau awak kan indah, piti. Ya, tahu arti piti, Bu? Kalau ibu-ibu kok laki. Kalau kami laki-laki, bini. Ya, karena yang hadir hanya dunia. Hilangkan dunia itu dari kalbu kita. Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya dunia ghairi, wahai dunia, cemburuilah selain saya, jangan engkau cemburu kepadaku. Wa inni talaqtuki salasan, aku sudah mentalakmu dunia sebanyak talak 3. Kalau talak 3 itu lebih bisa balik lah tubuh. Tak bisa lah tu kan? Tak bisa pulang lagi tu. Nah, jadi Imam Ali memberikan contoh kepada kita, dunia tak perlu masuk ke dalam hati, cukuplah dunia itu di dalam genggaman tangan. Cukuplah kau bercincin tu cie. Jangan pakai lo cincin tu cie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 lo di setiap jarinya. Jari 10 cincin 20. Boleh, tetapi jangan berlebihan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita ke kaji kita tadi. Ada 2 orang yang diazab oleh Allah di dalam kubur. Terdengar dengan kearifan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yu'azzabani fi saghair. Orang yang di dalam kubur yang 2 orang ini tidak diazab disebabkan fi kabair, bukan karena dosa besar. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar itu dosa yang disebutkan hukumannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Membunuh, berzina, apalagi menyembah berhala dan lain sebagainya. Tetapi ada dosa kecil. Ya, apa dosa kecilnya? Disebutkan di dalam hadis itu, yang pertama, yamsi bin namimah. Ini orang dia selalu kemana-mana kerjanya mengadu domba. Mengadu domba ini mulai dari cerepet ibu-ibu. Tahu? Ya, kemana-mana berkomentar, apapun dikomentari. Tetangga beli sandal baru dikomentari, pakai jilbab baru dikomentari, pakai gamis baru dikomentari, sibuk saja dengan kehidupan orang. Aduh tuh tipe mode itu tuh, Bu, tapi tidak disiko doh.
Sikoku orang elok sedonya insyaallah. Tengok wajah-wajah ahli surga saya tengok. Ya. Jadi ada orang yang dia sibuk dengan orang lain berujung kepada adu domba. Di ini dibilang begini, ini bilang begini, rusak hubungan orang lain dibuatnya. Ada tipe manusia yang seperti itu, yang lisannya menghancurkan persaudaraan orang lain, yang lisannya menyebabkan hati orang lain busuk kepada orang lain. Ini bahaya. Maka kata Nabi, dia diazab di dalam kubur. Ini yang pertama. Hati-hati bu, ya, hati-hati terjebaknya kaum Hawa di bagian ini nih, ya. Terjebaknya kaum Hawa belanja sayur pagi-pagi, yang dibeli satu ikat bayamnya tapi becitonya sampai 2 jam. Lah bosan lo pak tukang sayur tuh bilo lah sudah. Itu pun dihutang lo seikat bayam tuh. La ilaha illallah. Tapi ndak ibu-ibu di sini dah kan? Ndak. Iya bu. Ndak. Yang di sini yang solehah semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, yang satu dia namimah, mengadu domba orang lain. Yang satu lagi dia diazab di dalam kubur bersebab dia tidak istinja, tidak bersuci setelah buang air besar atau buang air kecil, atau tidak sempurna istinjanya. Makanya ketika dulu saya ke Australia, itu ketika kami mau keluar disuruh bawa tisu sama teman saya. Bawa tisu untuk apa tisu? Ya mana tahu nanti Ustadz mau pipis ya ke kamar, ke toilet, itu ndak ada air di sana untuk istinja. Istinja dalam hukum fikih kita memakai air. Oh gitu ya. Jadi kita memang harus berhati-hati dalam perkara ini. Nah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka istinja itu penting karena nampak dia sederhana, ternyata di baliknya ada azab yang menunggu apabila kita tidak memperhatikan istinja tadi. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan membahas perkara istinja. Langsung kita ke pembahasan yang berkaitan dengan adab-adab istinja dan qada'ul hajah. Nah, yang pertama di sini di dalam kitab, kita ngajinya pakai kitab, ya. Kitab Al-Fiqhul Manhaji diuraikan, hunaka adabun yutlabu minal muslim ayyura'iyaha indal qiyami biqada'i hajatihi wastinja'ihi. Apa artinya bu? Bu, apa artinya tadi itu? Hunaka adabun yutlabu minal muslim ayyura'iyaha indal qiyami biqada'i hajatihi wastinja'ihi. Apa artinya? Bu, saya dulu di Mesir bu, 4 tahun kuliah S1. Tuh anak-anak sebesar ini udah ngerti dia baca ini, udah ngerti dia bahasa Arab. Anak-anak sebesar ini di Mesir. Kampungnya? Oh iya. Suruh mereka bahasa Ocu nggak bisa deh bu ya, atau bahasa Minang nggak bisa deh. Ya satu-satu lah nak. Tapi kalah ya kita ya. Mereka bahasanya bahasa Arab. Nah, jadi disebutkan hunaka adab, ada adab-adab yutlabu minal muslim, yang diminta terhadap seorang muslim dan muslimah, ayyura'iyaha, untuk dia jaga, untuk dia jalankan, untuk ia lakukan adab-adab ini ketika dia bersuci atau qada hajat. Yang pertama, yang berkaitan dengan tempat di mana dia buang hajat. Ya, ada adab terkait tempat. Kemudian ada adab terkait cara masuk dan cara keluar dari tempat. Kemudian ada adab yang terhubung kait dengan kondisi orang yang buang hajat. Kok kaji-kaji mudah kok bu? Ya, kaji-kaji MDA kayaknya kan. Yang pertama apa tadi? Adab yang berkaitan dengan lalu sebanyak pun ada yang mencatat. Ya, jadi yang pertama yang berkaitan dengan tempat. Kemudian cara masuk dan cara keluar. Yang ketiga kondisi orang yang qada hajat tadi. Nah, masuk kita ke yang pertama.
Yang pertama, tempat yang diajarkan di dalam fikih taharah, kita mesti menjauhi buang hajat kecil maupun besar. Yang pertama apa? Tariqun nas awil makanil lazi yajlisuna fi. Jalan atau tempat di jalan itu di mana banyak orang ngumpul di sana. Tidak boleh pipis di sana, tidak boleh buang hajat. Nah, kenapa ini masuk? Karena memang tradisi orang Arab itu dulu, Bu, itu sampai hari ini di Mesir, orang-orang yang ghairu mutahaddir, orang-orang yang mungkin tidak sekolah, maaf cakap, mungkin mereka yang tidak memiliki batas pendidikan yang baik, itu di Mesir itu, bahkan di Sudan, bahkan di India saya lihat, bahkan di daerah Uzbekistan, itu setiap dinding bisa berubah menjadi WC. Jadi pipis di sana sembarangan. Nah, ini karakter yang ada dulu. Kalau kita orang Indonesia, insyaallah tidak ada yang seperti itu. Cuma ada juga, maaf cakap, saya tengok ada juga yang berbuat seperti itu tuh, Bu. Ya, biasanya kalau kita lagi jalan tuh dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi ke Sumbar, itu di tepi jalan tuh banyak tuh biasanya. Saya tidak mau menyebutnya karena ini direkam, nanti saya kena undang-undang. Tahu kan maksudnya? Kadang turun dia dari apanya. Jadi memang tidak menjaga adab. Tidak boleh di jalan atau tempat di mana orang berkumpul di sana. Dari mana dalilnya? Riwayat Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ittaqul la'anain, berhati-hatilah kalian terhadap la'anain. Nah, kemudian para sahabat bertanya, wa mal la'anan ya Rasulullah? Apakah la'anan itu wahai Rasulullah? Allazi yatakhalla, yang dia buang air besar atau buang air kecil, fi tariqin nas au fi zillihim, di jalan atau di bawah pohon rindang tempat orang berteduh. Aku anak-anak awak ingatkan kau, Bu, di mana ada lubang somik, di situ di pipisinya. Atau diajarkan di rumah itu, karena ini persoalan adab, ya. Tidak boleh di bawah pohon rindang. Di sini ada enggak pohon rindang? Tidak ada, ya. Nah, kalau yang kadang anak-anak tuh, ya. Jadi ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, jidarun wa nahwuhu, atau juga yang tak boleh itu adalah jidar, dinding-dinding dan sejenisnya. Ya, kenapa demikian? Lima qad yantiju anhu min azah, karena bisa mengganggu dan meresahkan orang. Kan resah orang dibuatnya tuh kan. Apa yang membuat kita paling resah? Aromanya. Jadi, tetapi di sisi lain Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adanya sirkulasi kehidupan kita. Bangun, tidur, makan, setelah dimakan diolah oleh tubuh, ada yang dibuang. Itu sesungguhnya mengajarkan kepada kita tentang apa? Tentang bahwa kita ini makhluk yang memiliki kotoran yang dibawa kemana-mana. Lalu apa yang menyebabkan kita harus sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi ada ibu-ibu yang kaya, sombong dengan hartanya. Oh, den orang bapiti, omeh den banyak. Inge awak kemana-mana membawa kotoran. Oh, saya punya jabatan, saya bisa melakukan apapun, saya anggota dewan dan lain sebagainya. Ingat, kemana-mana kita membawa kotoran. Bahkan Allah sudah mengingatkan kita bahwa kita ini diciptakan dari air yang, maaf cakap, yang hina, ya, yang terpancar, ya, dari air yang tidak, ya, yang hina dalam artian bukan berarti najis, tidak, tetapi begitulah Allah mengajarkan kepada kita supaya selalu ingat nanti kepada Allah, jangan sombong. Makanya ketika kita di surga tidak ada lagi ya najis, ya, tidak ada lagi buang air besar, tak ada lagi buang air kecil. Kalau nak percaya ibu-ibu, meninggallah dulu. Setelah itu insya Allah masuk surga, tahulah di sana nanti, ya. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud bersumber dari Abdullah bin Sarjis qala naha Rasulullah itu melarang
ayyubala fil juhri. Nabi melarang untuk buang air kecil di lubang-lubang. Ya, di lubang-lubang tanah maksudnya. Kalau lubang WC kan udah itu tempatnya tuh kan. Jangan salah paham pula ibu-ibu nanti. Oh, ngaji Ustadz sore tadi katanya nak boleh di lubang. Berarti lubang WC nak boleh. Ke mana nak pilih? Ibu-ibu paham bahasa Ocu nih? Paham? Bahasa Ocu, bahasa Minang paham kan? Karena saya memang dua bahasa itu. Apa ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua. Ayo ulang lagi. Yang pertama apa tadi? Pertama apa? Iya, tempat di mana tempatnya yang tak boleh? Di tepi jalan atau tempat di bawah pohon yang rindang di mana orang duduk berkumpul berteduh di sana. Kemudian di lubang, kemudian di dinding. Kemudian ya sudah termasuk tadi yang lebih dispesifikkan di sini adalah di bawah pohon yang sedang berbuah. Apa contohnya yang banyak di dekat kita nih sekarang? Mangga, jambu, durian. Orang banyak datang ngambil durian situ, buang air dari situ. Duriannya durian ya, kampung durian runtuh misalnya kan. Jadi itu hati-hati. Kenapa demikian? Siyanatan lis-samar. Itu dalam rangka menjaga buah tadi jangan sampai talwis, dia terkotori karena najis. Bisa jadi dia nanti jatuh, bisa jadi buahnya jenis yang langsung dimakan atau buah yang punya kulit. Jadi kan terganggu orang dibuat itu. Seenak-enaknya durian, tapi kalau ada najis sana kita selera enggak, Pak? Bu? Enggak. Siapa ibu-ibu yang suka durian di sini? Hampir kita semua suka durian, tapi kalau ada kotoran di sana tentu apa istilahnya kita merasa jijik. Jadi begitu indahnya ajaran Islam mengajar kita. Kemudian selanjutnya 1, ya, 2, 3, yang keempat al-ma'ur rakid. Tidak boleh buang hajat di air yang tidak mengalir. Airnya tidak mengalir, pipis di situ. Ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena akan membuat nanti taqazzuzun nafsi in kana katsiran la tughayyiruhun najasah. Apalagi airnya nanti sedikit, ya. Lalu kita misalnya kalau di kolam renang itu airnya berputar itu enggak, pipis di situ misalnya nanti. Jadi tidak boleh. Kalau kita yang sudah dewasa insya Allah tahu, tetapi ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sebab apa ibu-ibu? Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama. Jadi Imam Ahmad itu, Bu, ayahnya meninggal dalam satu riwayat ketika dia kecil, dalam satu riwayat ketika dia di dalam kandungan. Tetapi ibunya lah yang mencetak dia menjadi ulama. Ya, dari kecil diajarkannya banyak hal. Bangun pagi dimandikan dengan air hangat di dinginnya kota Baghdad, diantarnya belajar kepada para ulama, jadilah Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i. Jadi peran ibu ini sungguh luar biasa. Maka dulu saya sangat begitu, ya. Tapi ibu-ibu kalau marah sama anak-anak, coba marahnya itu yang positif, ya. Saya anak-anak ini kan sering membuat kita kesal, Bu, ya. Ya nak, Bu? Kalau bisa kalimat kekesalan kita itu pun positif yang keluar. Contohnya, nak, jadi gubernur lah Bang besok, nak. Jadi itu yang keluar ketika kita marah. Bisa? Nah, misalnya anak ini membuat kita kesal betul, ibu-ibu ini kan. Keluarkanlah sumpah serapah yang baik. Sumpahin anak itu jadi ulama. Nah, jadi ulama lah langsung, nak. Bisa tuh, Bu. Lagi emosi misalnya. Nah, gitu kan. Nah, mau jadi Ustaz Somad lah langsung. Nah, gitu. Bisa kan? Karena ada dulu saya hidup di sebuah perumahan kayak gini juga, Bu. Itu setiap hari anaknya umur 9 tahun. Maklumlah anak umur 9 tahun kan. Banyak aja perangainya. Setiap hari nama kebun binatang disebut di rumah tuh. Mulai dari gajah, zerapah, apa lagi? Kura-kura sampai wow.
La ilaha illallah. Kalau emaknya ada nyebut itu ke anaknya, berarti ibu ini apa nih? Misalnya kucing kau nak katanya, berarti ibu ya nih emak. La ilaha illallah. Jadi ibu-ibu tolong ya, bahaya nih lisan ibu-ibu nih. Takutnya nanti pas ketika ibu ngomong kayak gitu, malaikat sedang mengaminkan. Nanti disumpahin anak dengan yang negatif. Jadi hantunya nanti. Tapi kalau didoakan jadi ulama lah engkau nanti. Didoakan malaikat jadi ulama dia, jadi gubernur dia nanti, jadi presiden. Mau enggak ibu-ibu anak ibu jadi presiden? Hafal Quran jadi presiden, ahli hadis. Bilo lo Indonesia punya presiden model itu kan? Datang lo dari Riau nanti insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi tidak dibenarkan fil ma'ir rakid. Nah, maka walaupun hadis ini bercerita tentang tidak bolehnya membuang hajat di air yang tenang, khusus disebut di dalam hadis hanya untuk buang air kecil, tetapi ini juga nanti tetap menyangkut dengan buang air besar. Buang air kecil aja tidak boleh kok, apalagi buang air besar. Nah, itulah yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ada yang mengatakan hukumnya makruh, bahkan Imam An-Nawawi lebih kepada hukum haram ya. Jadi kalau kita melanggar adab yang satu ini menurut Al-Imam An-Nawawi hukumnya haram. Nah, itu yang pertama ibu-ibu, ada 4 ya, tentang tempat ada 4. Nah, lalu yang kedua tentang ma yata'allaku bid-dukhuli ila qada'il hajah, berkaitan dengan masuk dan cara keluar. Jadi cara masuk, cara keluar dari tempat qada hajat itu, yang pertama apa? Mendahulukan kaki kiri. Sengaja saya sebut K tadi itu. Siapa yang ngikut kanan tadi berarti tidak fokus nih, sedang nengok tukang sayur lewat kayaknya tadi itu. Ya, mendahulukan kaki Alhamdulillah, mendahulukan kaki kiri. Aiko yang awak banyak lupa, ya nak bu? Kadang latas sasak kan? Latas sasak masuk enggak tak kira lah apakah kaki kanan atau kaki kiri. Ya, anak-anak ingat ya yang di pondok ya, dahulukan kaki kiri. Bangun nanti jam 4 enggak terasa ternyata masuk kaki kanan. Lupa. Maka kalau lupa enggak masalah. Tapi kalau lupa tiap hari sengaja namanya itu. Nah, jadi dahulukan kaki kiri indad dukhul ketika akan masuk, wa yumnahu indal khuruj, dan kaki kanan ketika keluar. Yumna, jadi yusra artinya kiri, yumna artinya kanan. Ada pelajaran kita di MDA dulu bu, liyadani. Ada adik-adik yang belajar yumna wa yusra fi kulli yadin khamsu asabi'a hiyal ibhamu wasababatu al-wusta al-binsaru al-hinsaru. Ibu-ibu nak pernah MDA nampaknya. Nah, itu generasi kami aja tuh ya. Ya saya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang tata cara masuk dan berada di dalam tempat buang hajat tadi, tidak boleh membawa sesuatu yang di sana ada zikrullah dan setiap nama-nama yang agung, misalnya kalimat tulisan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu punya cincin. Kebiasaan Rasulullah itu pakai cincin di tangan kanan, di jari manis atau di jari kelingking. Itu ukiran yang ada di dalam cincin Nabi Muhammad itu adalah Muhammadun Rasulullah. Setiap akan masuk ke tempat buang hajat, ke WC, ke toilet, itu Nabi Muhammad melepaskannya. Ingat. Jadi ibu-ibu kalau ada misalnya tulisan anak-anak ya, tulisan atau gambar yang ada di sana Allah ya, zikir dan lain sebagainya, mohon berhati-hati jangan dibawa masuk. Bagaimana bawa HP Ustaz? Di dalam HP itu ada mushaf elektronik, iya kan? Nah, gimana? Apakah taruh di luar dulu? Kalau taruh di luar nanti hilang, atau dibawa ke dalam? Sedangkan di dalamnya ada mushaf elektronik, gimana caranya coba? Dimatikan ya. Sama dengan kita dalam kepala kita nih kan ada juga Al-Quran kan, disimpan juga Quran kan. Tak mungkin kita ketika masuk WC taruh kepala dulu,
baru masuk. Enggak, karena dia tersimak. Kecuali kalau kita buka atau kita baca, itu ya yang tidak dibenarkan. Jadi yang berkaitan dengan masuk dan yang berkaitan dengan tata cara keluar, dan di dalam tempat itu lalu disebutkan di sini yustahabbu lahu, disunnahkan membaca zikir. Ketika masuk WC itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, masuk dengan kaki kiri, keluar membaca ghufranaka. Yang ringkas saja. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Nabi mengajarkan kita keluar dari WC justru kita istighfar? Kan ghufranaka itu istighfar. Apa dosa yang kita lakukan di dalam WC itu sehingga harus istighfar? Maka para ulama kita menjawab, Nabi itu terhenti zikirnya ketika di dalam WC. Kan tidak boleh zikir lisan di dalam WC ya. Maka ketika dia keluar, pada saat itulah dia beristighfar kepada Allah atas apa yang lewat dari zikir lisannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu lisannya berzikir, kalbunya berzikir, matanya berzikir, telinganya berzikir, kaki tangannya berzikir. Itu kelebihan Nabi. Kalau kita tidak bisa seperti itu. Nabi itu dia tak pernah menguap. Kalau awak mulai pengajian lah ngantuk. Nabi itu tak tidur hatinya walaupun matanya tertutup. Nabi Muhammad tidak pernah nyamuk dan binatang melata yang menggigit kulitnya yang mulia itu. Nabi Muhammad tidak pernah mimpi basah. Nabi Muhammad tidak pernah, ya, banyak lagi kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Bahkan keringat yang keluar dari tubuh Rasul itu lebih harum daripada kasturi. Ibu-ibu keringatnya cobalah tak mandi sekali sehari itu. Asam. Ada asam durian. Lebih asam lah dari itu. Itulah kita manusia biasa. Tetapi Nabi Muhammad suatu ketika Ummu Sulaim mengambil keringat Nabi Muhammad, dan kata Ummu Sulaim, ini adalah aroma terbaik yang pernah aku rasakan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kan di bulan Maulid nih sekarang, banyak-banyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apa dia? Membaca doa. Setelah keluar membaca ghufranak. Nah, kemudian yang ketiga, ya, ada yang berkaitan dengan arah ketika kita buang hajat. Yang pertama disebutkan di sini, diharamkan orang yang sedang qada hajat tadi menghadap kiblat atau langsung membelakangi kiblat. Itu yang tidak boleh. Maka kalau bisa WC kita di rumah jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Ya, upayakan. Sekalipun ada yang berpendapat, dan pendapat ini juga kuat, kalau tempatnya tertutup itu tidak masalah, tetapi rasa di hati tidak nyaman. Kan tidak nyaman kita ke arah Ka'bah tuh. Kalau bisa setting, ya, jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, apa kata Rasulullah? Iza ataitumul ghaid, apabila kalian pergi ke tempat buang hajat, buang air besar, fala tastaqbilul qiblah, jangan kalian menghadap kiblat, jangan pula membelakangi kiblat. Upayakan demikian. Walakin syarriqu au gharribu, atau mengarahlah. Di sini dibahasakan oleh Nabi ke timur atau ke barat, maksudnya jangan langsung ke arah kiblat. Tapi kalau sudah di rumahnya sudah permanen yang seperti itu, tapi di dalam ruangan tertutup, itu ada pendapat yang mengatakan tidak apa-apa. Jangan perlu dibongkar setelah itu nanti. Tengok-tengok arah kiblat rupanya WC, bongkarlah katanya. Ada yang berpendapat, ya, kalau kan di ruang tertutup semuanya tubuh, ya. Itu tidak masalah. Ada aturan-aturannya nanti di kajian-kajian fikih akan diuraikan di pertemuan-pertemuan kita yang berikutnya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu yang terakhir, adab yang berkaitan ketika kita orang yang berqadha hajat itu. Yang pertama apa? Disunnahkan, ya, adab ketika kondisi kita buang air hajat itu. Kok buang air hajat? Buang
hajat itu, ada kondisi orang yang buang hajat itu. Yang pertama, hendaknya dia ayya'tamida ala yasarihi wa yansabba yumnah. Jadi lebih ketika posisi buang hajat itu kita menekan kaki kiri, angkat kaki kanan. Tak perlulah saya contohkan, malu saya ya. Cari-cari aja lah di internet, banyak tuh contoh sunnahnya itu, posisi duduknya itu ya. Maka yang sunnah itu Bu, yang kan ada juga WC yang duduk langsung, maaf cakap, langsung kulit itu nempel kan. Itu kurang sehat itu secara kesehatan. Lebih bagus yang WC jongkok, itu lebih kita menekan badan ke kaki kiri, diangkat sedikit, tumit kaki kanan. Itu setelah diteliti Bu, bisa menyehatkan pencernaan, bisa menyehatkan apa istilahnya itu, saluran pengeluaran dan lain sebagainya, menyehatkan ginjal dan selainnya. Nah ternyata belum lagi ditemukan hikmah ini oleh para dokter. Nabi Muhammad SAW dibimbing oleh wahyu, lebih hebat daripada dokter itu. Nah jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wala yanzuru ila sama, jangan tengok-tengok ke atas waktu sedang buang hajat, melamun nengok ke atas. Bila lah akan berubah rumah yang ketek kau jadi tipe 36 kau menjadi tipe berapa Bu inginnya? Ya enggak pernah puas itu, dapat 36 enggak ingin 38, dapat 38 enggak ingin sampai 10, dapat sampai 10 enggak ingin sampai 5, enggak puas-puas. Ya, belum dapat lagi awak lah mati. Jiwa juga belum pernah ridho. Maka kita ini harus ridho dengan pemberian Allah. Maka dikatakan oleh para ulama kita, irda bima qassamallahu lak, ridho sajalah dengan apa yang Allah bagikan ke kita ini. Takun aghnan nas, engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Di orang kaya itu Bu, bukan yang banyak piti, golang, omeh, enggak. Tetapi orang kaya itu adalah orang yang ridho dengan segala pemberian yang Allah berikan, ridho dengan yang diberikan oleh suami, ridho suami kepada kita. Sudah selesai ibu-ibu ini, tinggal masuk surga aja lah lagi. Karena yang paling mudah masuk surga ini perempuan Bu. Kadang cemburu juga saya, kenapa sih tidak jadi perempuan dulu? Nah itu persi berguraunya, saya lebih mau jadi laki-laki. Nah jadi iza sallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang istri, anak perempuan itu salat saja 5 waktu sehari semalam, itu aja salatnya, tidak ditambahnya dengan salat sunnah, salat tahajud, duha, tidak ditambahnya, salat 5 waktu aja. Wasamat sahraha, lalu puasa saja, puasa yang wajib di bulan Ramadan. Tidak ada puasa-puasa sunnah Senin Kamis itu nak pandai dan kecil, dan yang wajib-wajib ajanya. Kemudian dijaganya harga dirinya dan kehormatannya. Wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya di perkara yang baik-baik. Kalau disuruhnya yang tak elok jangan perlu taat. Di perkara yang baik. Qilalaha, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau inginkan. Kan mudah jadi perempuan ini untuk masuk surga. Kemanapun dari surga itu, pintu manapun ibu-ibu masuk nanti bisa. Kalau kami masih lama ngantrinya, pergi ke pintu ini terhalang, pergi ke pintu ini terhalang, akhir-akhirnya tersampak ga? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah. Semangatlah ibu, kau nyabuin neraka. Nah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak boleh melihat ke atas. Maaf cakap yang ketiga, wa ila farjihi, tak boleh pula ketika buang hajat itu tidak melihat maaf cakap kemaluannya. Wala ila ma yakhruju minhu, juga jangan pula melihat ke yang keluar. Aku udah perhatikan ketika buang air besar kan, macam mana bentuknya? Tuh adabnya kurang. Tak boleh tengok ke atas, tak boleh tengok ke bawah yang keluar. Maaf cakap, tak boleh pula melihat kepada yang keluar dari tubuh kita itu. Dan yang terakhir adalah dimakruhkan orang yang sedang qada hajat itu al-kalam, berbual-bual, bercerita, apalagi mangkek HP. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam WC, Waalaikumsalam loh. Ngapa gini? Aku dalam WC. La ilaha illallah. Itu tidak dibenar. Itu tidak. Atau bawa WC, Facebookan di dalam
WC atau update status di Instagram, la ilaha illallah. Tapi ibu-ibu ini nakkan seperti itu perangainya, Bu. Ini kita untuk mengulang-ulang kaji saja. Ya, itu dimakruhkan ketika qada hajat. Nah, riwayat Imam Muslim ya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tun nabi yaqul, Nabi pernah berkata dan aku mendengarnya, kata Ibnu Umar, la yakhrujir rajulani yadribanil ghaid kashifaini an auratihi ma yatahaddatsan. Jadi tidak boleh membuka aurat lalu kita berbincang berbual. Fa innallaha azza wa jalla yamqutu ala dzalik, karena Allah sangat benci, tidak senang dengan kondisi yang seperti itu. Kemudian sebelum kita tutup, ada yang terakhir di sini adalah hendaknya kita istinja itu dengan bil yasar, bil yusra, dengan tangan kiri, ya, tidak dibenarkan dengan tangan kanan. Nah, maka inilah adab-adab yang mesti kita jaga. Dia sederhana sebenarnya, tetapi kita sering lupa. Nah, apabila kita mampu menjaga adab-adab ini, orang yang dengan adab yang mulia tadi, ibu-ibu sekalian, itu akan mulia pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diremehkan yang sunnah-sunnah yang kita sebutkan tadi. Ini masalah penyakit umat ini sekarang, mana yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan. Paham Ibu? Nah, Pak misalnya, kenapa Pak merokok? Kan makruhnya. Kenapa Pak tidak salat sunat tahiyatul masjid? Akan sunnahnya. Kan terbalik tuh Bu ya. Seharusnya yang sunnah dikerjakan, yang makruh ditinggalkan. Kenapa ibu-ibu buat kerupuk jengkol? Kan sunnahnya. Hukumnya makruh. Nah, jadi terbalik ya. Jadi yang sunnah kita kerjakan semampu kita, termasuk turunan adab-adabnya. Yang makruh kita tinggalkan, kecuali misalnya di kondisi-kondisi yang sangat memaksa dan ada kondisi-kondisi tertentu. Ini ilmu bawalah pulang, ingat dan ajarkan kepada anak-anak kita. Sederhana, tetapi ternyata ibu-ibu, kesederhanaan apabila kita tidak menjaganya dengan baik bisa berujung kepada apa? Berujung kepada neraka, berujung pada azab kubur. Semoga Allah lindungi kita dari ketakutan-ketakutan kita di akhirat nanti, ketakutan-ketakutan yang mungkin kita rasakan karena kita tidak menjaga adab-adab kita dalam hidup ini. Allah lindungi kita dari ketakutan di alam kubur, ketakutan-ketakutan di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah barangkali untuk mengulang-ulang kaji. Udah resah ibu-ibu, saya tengok tukang sayur lewat tadi mungkin kan, dan nengok ke jalan aja dari tadi nampaknya. Ada pertanyaan biasanya? Ada ya? Ya, banyak pertanyaannya. Nanti maghrib pula kita. Baik, banyak pertanyaannya. Kita cepat saja ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita salat atau sahkah ketika menahan hajat? Ya, diantaranya buang angin, buang air kecil atau buang air besar. Bagaimana kita menyikapinya? Hukumnya makruh. Ya, jadi ketika menahan angin, menahan buang air besar, menahan buang air kecil, hukumnya makruh apabila kita menahannya. Jadi makruh itu kan dibenci. Dikerjakan tidak apa-apa, namun ditinggalkan lebih berpahala. Maka buanglah angin dulu, buanglah air besar, buang air kecil dulu, ya, baru kita ulang lagi, berwudu lagi, baru kita salat. Apa dalilnya? Hadis dari Nabi Muhammad SAW, janganlah di antara kalian dia salat dan menahan al-akhbathan, ya, buang air kecil dan buang air besar, dan pengantar-pengantarnya seperti buang angin dan lain sebagainya. Nah, jadi hukumnya makruh. Lebih baik selesaikan itu semuanya dulu, baru kita husuk salat. Ini nanti salat. Nah, payah besi silik pula awak nanti apa ya itu, Bu, ya. Oke, baik. Bagaimana jika seseorang yang membuang hajat tidak menutup aurat, khusus perempuan tidak menutup kepala dan jilbab? Ya kan buang hajat kan di tempat yang tak ada apa namanya? Tak ada orang yang bukan mahram, enggak masalah, apalagi di rumah enggak masalah. Ya, kecuali buang hajatnya di tepi jalan. Itu kan tidak mungkin pula tepi jalan gitu kan. Jadi tidak masalah ya jika pertanyaannya begitu. Tapi jika maksud pertanyaannya buang hajat dalam kondisi di rumah kita tak pakai jilbab, tidak masalah ya,
tidak masalah, dibolehkan. Bagaimana cara menghadapi teman yang berlisan tajam karena menyinggung perasaan kita? Lupakan. Jadi ternyata masalah hidup ini ya kadang selesai dengan lupakan. Jadi jangan konsep hidup ini Bu, jangan ini ndak orang bilang kayak gini masuk hati, maulang kera bilang gini masuk hati, bilang gini kecil hati, lah hati itu kecil ya. Jadi kita ini jangan baper ya anak-anak Ustaz ya. Jangan baper, seperti apapun selalu tersenyum bahagia ya, senang. Karena Bu, saya perhatikan ya, jangankan ibu-ibu, kita tengok di dunia nyata, di dunia maya juga begitu. Dihujat-hujat orang, saya juga begitu. Dihujat ya, sudah ustadz ini, ada juga lagi yang kayak gitu ke saya. Padahal apa kurangnya saya coba? Ganteng. Istri cantik. Apalagi kurangnya gitu kan? Dihujat orang juga, tapi tak boleh baper. Karena hiduplah di dunia ini pasti ada orang yang suka, ada yang tak suka. Selama konsepnya apa? Ya Allah, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Rabb, selama Allah tidak marah, saya tak peduli. Itu konsepnya Bu ya. Selama Allah tak marah, kita tak peduli ya. Lalu yang kedua, kalau kita hidup pasti ada yang like dan dislike. Kalau engkau hidup, kata Imam Sya'rawi, tetapi hanya kau ingin orang suka saja kepada engkau, fa anta insanun fasil, berarti kamu sudah gagal menjadi manusia. Berarti kalau kita jadi manusia pasti ada yang suka, pasti ada yang tak suka. Biasa aja itu. Lupa. Kau perlu nyanyi depan dia. Lupakan. Dia masuk hati betul Bu ya, hati kita tuh udah kecil juga. Ini teman yang berlisan tajam. Itu pesan kepada lisan tajam. Di hati tajam-tajam beko gunting masa mau beko. Ya. Bi alsinatin hidad, ada tipe manusia lisannya tajam, mengadu domba. Ingat hadis yang kita sebutkan tadi. Belum lagi di akhirat, di kubur saja sudah disiksa. Yang berlisan tajam, mati kau. Apakah wajib bagi anak perempuan disunat? Bukan disunat ya, istilah kita disunat. Kalau istilah fikihnya khifat ya. Khifat itu makramah, kemuliaan bagi wanita dengan syarat apa? Jangan terlalu berlebihan sehingga menghilangkan rasa ya. Jangan pula tak dikhifat karena nanti membuat lampu itu tinggi tinggi. Itulah tuh. Semangat ibu-ibu ini menjawabnya. Maka dia menjadi bahasanya makramah, menjadi kemuliaan. Jadi kalaupun akan dikhifat sedikit saja, tidak menzalimi dan tidak pula membuat dia buas ya. Jadi begitulah Islam itu indahnya. Jadi dan harus dengan orang yang profesional. Di kampung-kampung tuh Bu, banyak yang dibuangnya lalu ndak ada rasa lagi. Ini banyak terjadi di kampung-kampung dulu karena bawa ke dukun ini dukun itu, akhirnya ya mereka tidak mendapatkan ya itulah tadi. Maka perlu berhati-hati juga kita. Maka yang punya anak perempuan bawa ke yang profesional, dokter-dokter udah banyak sekarang. Saya punya anak perempuan kok, saya bawa ya sedikit saja, ditoreh sedikit saja untuk jangan terlalu buas, jangan pula hilang nanti rasa itu. Apa tadi istilahnya Bu? Lampu Spani. Teman saya ada yang mu'allab orang tuanya dan sudah meninggal. Jika teman saya hendak mengirim doa sesuai ajaran Islam, apakah doa tersebut dapat tersampaikan? Kalau sesama muslim sampai. Kalau mu'allab berarti sudah muslim. Jadi anaknya berdoa tadi, berarti ini temannya yang mu'allab itu orang tuanya dan sudah meninggal, berarti anaknya belum mu'allab, ya tidak sampai lah ya. Kalau anaknya non muslim mendoakan ya tidak sampai gitu kan. Nah, karena syarat diterimanya ibadah itu, doa itu adalah Islam, kecuali anaknya juga seorang muslim sampai. Tapi yang mu'allab tadi kalau kita doakan dia walil muslimina wal muslimat, dapat enggak? Dapat.
Makanya kita juga kalau doa, Allahumma ufirli wali walidayya wali ajdadi wali jaddati wali masyayikhi wali man 'allamani ilman wali man ahsana ilayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Kalau rajin kita begitu, nanti orang lain pula akan mendoakan kita ketika kita sudah mati. Terakhir, bagi suami mana yang harus didahulukan? Nafkah ibunya atau istri dan anak-anaknya sekalian hadisnya. Oh, berarti yang bertanya ini ahli hadis ini. Ya, terima kasih. Jadi kewajiban seorang suami kalau dia musir itu lapang rezekinya, mudah kehidupannya, maka ya dia sejalan ya antara orang tuanya dengan istrinya. Nah, tapi kalau dia hidupnya agak payah, mana yang dia dahulukan? Ya, yang dia dahulukan adalah utamakanlah istri dan anak terlebih dahulu. Apalagi ini pendapat pribadi saya berdasarkan maslahat, apalagi mungkin dia beradik kakak banyak. Jadi dahulukan. Tetapi konsepnya begini, Bu. Harta suami itu punya maknya, punya bapaknya, ya, punya maknya, ada hak bapaknya, ada hak maknya. Semakin dia memberikan orang tuanya, semakin lapang jalan hidup ibu. Itu aja lah. Saya mau fokus ke situ saja. Jadi jangan perlu berbantah sama mertua nanti, nggak boleh, ya. Insya Allah suami ibu-ibu ini suami yang paham nih, insya Allah ya. Jadi jangan perlu berbantah dengan masalah itu. Kenapa? Ada sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh penceramah, saya apa itu saya lupa. Jadikanlah ya ibumu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki raja-raja. Kita fokus ke situ aja lah dulu ya. Jadi misalnya kalau ada suami memberi dia ke ibunya, wajar dan sangat bagus, harus didukung. Di misalnya dapat dia gaji sehari 300.000, dikasihnya ke ibu. Bu siapa namanya? Bu Dona. Ini Dona, kata suaminya misalnya, ini ada uang 300.000. Tanda ibu solehah, bang, mak lah dikasih bang. Harusnya gitu. Kok 300.000 seketeknya kok? Enggak bersyukur nama itu. Tapi dapat 300.000 bang. Emak lah ingat bang, kasihlah ke emak 100.000, bilang untuk kita 200. Berbakti ibu. Dan anak ibu pun nanti akan seperti itu. Ya, jangan berkecil hati lo kepada mertua. Dia konflik tuh di situ tuh. Menantu, mertua, menantu. Tahu saya tuh, di wajah-wajah saya tahu. Jadi bantu suami itu untuk berbakti. Kecuali udah zalim betul dia, ndak dikasihnya ibu-ibu tuh oke. Tapi kalau ya sedikit-sedikit itu, makanya bahasa saya tadi, dunia ini ndak seberapa. Selama ibu masih bisa makan, masih normal, masih wajar, bantu suami itu untuk berbakti kepada orang tuanya. Nanti ibu-ibu punya anak juga seperti itu. Dia begitu tuh, Bu. Alur dunia tuh begitu aja tuh. Ya, tapi kalau ibu-ibu pelit, ibu-ibu sakit hati ke mertua, dapet menantu hantu lo nanti ke ibu. Maka kan enggak mau kan? Kama tadi nutudan, seperti mana engkau buat ke orang lain, begitulah datangnya ke kita nanti. Maka bantu ya, selama masih tidak menzolimi. Tapi kalau udah menzolimi, dia susah makan, kita perlu kita tegur. Nggak bisa kita tegur. Kalau kita di kampung biasanya ada mama gitu ya, ada paman yang menegur dia. Sampaikan ke orang-orang yang terpercaya. Itulah barangkali karena waktu maghrib sudah hampir masuk, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Banyak maaf atas segala kehilafan dan kesalahan kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.